Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasbad Akbar dengan NIM 2261358. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya yang berjudul mekanisme obat dalam menghambat pembentukan sintesis dinding sel bakteri. Yang dimana mekanisme obat ini yang menghambat sintesis dinding sel bakteri terutama yang dilakukan oleh kelas antibiotik beta-lactam, yang dimana seperti contoh penisilin, cefalosporin yang menargetkan peptidoglikan, komponen utama sel bakteri gram positif dan gram negatif. Untuk selanjutnya yaitu struktur dinding sel bakteri yang tersusun dari N-asetilglukosamin atau yang bisa disebut dengan NAG. Yang kedua ada N-asetilmuramad yang disingkat dengan NAM, yang dimana dihubungkan oleh rantai peptida untuk membentuk jaringan kuat yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik melindungi sel dari lisis. Untuk mekanisme kerjanya yaitu obat ini menghambat enzim transpeptidase yang mengganggu pembentukan ikatan silang peptidoglikan. Untuk selanjutnya yaitu dinding sel menjadi lemah, kemudian bakteri mengalami lisis atau bakteri ini pecah, yang dimana proses sintesis dinding sel ini yang pertama pembentukan prekursor di sitoplasma, yang kedua transport ke membran sel, yang ketiga ada polimerisasi dan cross-linking oleh enzim transpeptidase. Untuk golongannya tadi ada yang sudah disebutkan yaitu beta-lactam seperti penisilin, cefalosporin, karbapenem, yang kemudian ada glikopeptida yang contohnya itu vancomycin. Untuk selanjutnya yaitu sintesis peptidoglikan, yang dimana peptidoglikan ini terbentuk melalui beberapa tahap. Yang pertama ada sintesis subunit UNP murnak atau bisa disebut peptidoglikan ini terbentuk melalui beberapa tahap. Sintesis subunit UDP murnak pentapeptida di sitoplasma, yang kemudian transport ke luar membran dan polimerisasi dengan ikatan silang atau bisa disebut cross-linking, yang dimana oleh enzim transpeptidase atau penisilin dinding protein PBPS. Obat seperti penisilin mengikat irreversibel pada situs aktif PBPS sehingga menghambat transpeptidase dan mencegah pembentukan ikatan silang antara rantai peptidoglikan. Untuk selanjutnya itu ada efek bakteri, yang dimana akibatnya dinding sel baru yang lemah tidak mampu menahan tekanan osmotik atau menyebabkan lisis pecahannya sel bakteri saat bakterinya tumbuh. Kemudian terutama pada fase pembelahan, mekanisme ini bersifat bakterisidal dan selektif karena sel manusia tidak memiliki dinding sel peptidoglikan. Untuk selanjutnya yaitu targetnya, yang dimana target beta-lactam ini menargetkan dinding sel bakteri khususnya pada proses pembentukan peptidoglikan. Kemudian dinding sel bakteri ini merupakan polimer yang saling terikat silang disebut peptidoglikan yang memungkinkan bakteri mempertahankan bentuknya meskipun terdapat tekanan turgor internal akibat perbedaan tekanan osmotik. Jika peptidoglikon gagal membentuk ikatan silang, maka dinding sel akan kehilangan kekuatannya dan pada akhirnya menyebabkan lisis pada sel dan pecahnya sel bakteri. Semua antibiotik golongan beta-lactam bekerja dengan mengganggu sintesis dinding sel bakteri, yaitu dengan menghambat enzim transpeptidase yang berperan dalam proses pembentukan ikatan silang tersebut. Yang beta-lactamnya berkaitan dengan penisilin dinding protein atau bisa disebut PBP atau PBP ini merupakan enzim transpeptidase yang berfungsi membentuk ikatan silang atau cross-linking. Kemudian ada ikatan beta-lactam menyerupai substrat alami yang menghambat kerja enzim. Untuk aktivitasnya, yang pertama spektrum aktivitasnya atau range of activity beta-lactam pada umumnya
lebih mudah menembus bakteri gram positif karena struktur dinding selnya lebih sederhana. Sebaliknya pada bakteri gram negatif, adanya membran luar menjadi penghalang sehingga obat lebih sulit masuk. Namun, beberapa beta-lactam telah dimodifikasi agar masuk melalui saluran protein khusus atau bisa disebut dengan porin pada membran bakteri gram negatif. Selain itu, beta-lactam juga sulit menembus membran sel manusia. Oleh karena itu, obat ini kurang efektif terhadap bakteri atipikal yang hidup dan berkembang di dalam sel manusia atau bisa disebut intraseluler. Bakteri ini tidak memiliki peptid glikan pada dinding selnya, tidak akan terpengaruh oleh antibiotik beta-lactam karena tidak memiliki target kerja obat. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu vancomycin yang bekerja dengan mengikat prekursor peptidoglikan sehingga menghambat proses polimerisasi dan penjagaan rantai dinding sel. Akibatnya, terganggunya sintesis dinding sel, bakteri tidak mampu mempertahankan integritas strukturnya, terutama saat berada dalam fase pertumbuhan dan pembelahan aktif. Hal ini menyebabkan dinding sel menjadi rapuh sehingga tekanan osmotik dari sel tidak dapat ditahan dan akhirnya menyebabkan sel bakteri mengalami lisis atau pecah. Efek ini bersifat bakterisidal, yaitu membunuh bakteri secara langsung. Keunggulan mekanisme ini adalah selektivitas yang tinggi karena sel manusia tidak memiliki dinding sel sehingga relatif aman digunakan. Namun, beberapa bakteri dapat mengembangkan resistensinya melalui produksi enzim beta-laktatase, perubahan struktur PBP, atau mekanisme lain yang mengurangi efektivitas antibiotik tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.